Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 memilih tugas 2 tentang mimpi Muhammad Qasim yang berjudul Fakta Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Andre Maulana, NIM 2020 51187, Muhammad Faiz Dava, NIM 2020 51189, dan Muhammad Faris Indra Arisandi, NIM 2020 51197. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku melihat mimpi Rahmani mengenai Ya'juj dan Ma'juj, dan aku akan menyampaikan mimpi tersebut sekarang. Ya'juj dan Ma'juj mempunyai 2 warna, yaitu hitam dan putih. Mereka sama, hanya berbeda pada warna mereka. Ya'juj dan Ma'juj seolah-olah seperti berlainan jenis gorila yang besar. Begitu mereka keluar, mereka tidak akan pernah berhenti, dan mereka memiliki kemarahan khusus yang mereka pendam untuk seluruh manusia. Karena manusia mereka telah dikurung berabad-abad lamanya, dan karena itu mereka ingin balas dendam kepada manusia. Ya'juj dan Ma'juj tinggal di dalam suatu ruang kosong yang sangat-sangat besar di dalam bumi, dan jalan menuju ruang kosong itu adalah melalui sebuah gua yang besar. Gua besar ini terus masuk ke dalam bumi. Jalan dari gua menuju ruang itu lebih kecil, tetapi Ya'juj dan Ma'juj dengan mudahnya datang dan pergi dari gua ke ruang kosong itu. Atap ruang kosong itu sangat tinggi dan ia tidak dapat dipanjat Ya'juj dan Ma'juj. Dan di atas ruang kosong itu ada lubang kecil yang dapat dimasuki udara dan cahaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Muhammad Faiz Dava. Ketika jalan ke dalamnya telah tertutup dan Ya'juj Ma'juj terjebak, barulah Zulkarnain membangun tembok besi yang kokoh untuk menutup mulut gua. Saat itu butuh waktu 6 tahun untuk membangun tembok ini. Beberapa minggu sebelum Ya'juj dan Ma'juj keluar, terjadi peperangan dahsyat. Manusia melawan Dajjal dan hampir seluruh amunisi habis pada masa perang itu. Dan ketika Ya'juj Ma'juj keluar, manusia tidak memiliki senjata berat apapun untuk melawan Ya'juj Ma'juj. Di dalam mimpi Muhammad Qasim, dia pergi melawan seseorang yang berkepala keras, dan sebelum pergi, dia mengantar keluargaku dan beberapa orang lainnya menaiki semacam kereta api canggih, dan aku memberitahu mereka untuk menunggu di sana. Ketika aku kembali, kita akan meninggalkan tempat ini selamanya dan pergi bergabung dengan Nabi Isa. Ketika aku telah membunuh seseorang yang berkepala keras itu, dengan pertolongan Allah, aku mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Qasim, Ya'juj dan Ma'juj telah keluar, pergilah cepat ke rumahmu. Aku pergi ke rumahku secepat mungkin. Ketika aku telah sampai di sana, semuanya baik-baik saja. Aku memberitahu orang-orang, duduklah kalian semua dengan berhati-hati. Ya'juj dan Ma'juj telah keluar, dan mereka bisa saja menyerang kendaraan kita. Aku menyalakan kereta api dan naik ke atapnya, sehingga jika Ya'juj dan Ma'juj datang menyerang, maka aku dapat membunuhnya dengan cahaya Allah. Cahaya Allah lalu muncul dari jariku, dan dalam perjalanan balik ada 4 atau 5 Ya'juj dan Ma'juj berwarna putih menyerang kendaraan kami. Dan ketika aku melihat mereka kelihatan seperti turun dari langit. Mereka menyerang dengan suara yang menyeramkan dan kecepatan yang tinggi. Tetapi ketika aku melemparkan cahaya Allah ke atas mereka langsung mati di udara. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Faris Indra Arisandi.
padanya. Pastilah. Di dalam satu mimpi, aku melihat Ya'juj dan Ma'juj berlari dengan cepat dan mereka melakukan lompatan kecil, lalu lompatan yang besar. Lalu mereka berada tinggi sekali di udara. Kemudian mereka menyerang ketika turun agar tidak seorang pun dapat mempertahankan diri. Setauku, cara yang terbaik untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj adalah membunuh mereka ketika mereka masih berada di udara, karena gerakan mereka sangat cepat dan tubuh mereka sangat kuat. Dan mereka punya kekuatan yang sangat besar di bagian kaki dan tangan mereka. Dalam perjalanan, aku melihat beberapa orang dan berhenti di sana untuk menaikkan mereka ke dalam kereta api. Dan orang-orang bersamaku meminta agar aku tidak berhenti karena itu bahaya. Tetapi aku berkata pada mereka, mungkin dengan ini aku dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Dan ketika baru saja aku menghentikan kereta api itu, Ya'juj dan Ma'juj berwarna hitam datang menyerang. Karena malam gelap, aku tidak dapat melihat dengan jelas, tapi aku membunuh mereka dengan cahaya Allah. Dan orang bersamaku juga selamat dengan rahmat Allah. Dan kami juga tidak mengalami cedera, tetapi beberapa orang terbunuh ketika aku berhenti. Orang-orang berkata, Qasim, kau akan menyebabkan kami terbunuh dengan mencoba menyelamatkan beberapa orang. Dan aku berkata, kalian benar, kita seharusnya tidak mengambil resiko. Dan kemudian kami tidak berhenti dimanapun, dan dengan rahmat Allah kami sampai di tempat Nabi Isa pada waktu fajar. Nabi Isa turun ke bumi beberapa waktu yang lalu sebelum kami sampai kepadanya. Kemudian kami mulai hidup bersama Nabi Isa. Aku tidak pernah melihat mimpi tentang apa Ya'juj dan Ma'juj makan, dan bagaimana mereka hidup di dalam tembok itu selama beberapa tahun, dan berapa banyak jumlah mereka dan siapa yang membunuh mereka semua. Tetapi aku melihat Ya'juj dan Ma'juj memusnahkan seluruh dunia, dan hanya sedikit saja manusia yang tinggal. Allah Maha mengetahui. Mohon sebarkanlah kabar mimpi ini kepada seluruh umat Islam. Jazakumullahu khairan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang tidak pantas diucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.